Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Istri atau pasangan itu sebetulnya cermin buat pasangannya kok. Coba deh lihat wajah pasangan Anda, bahagia apa enggak? Nah, ketika lihat wajah pasangan Anda seperti itu, sebetulnya cermin bahwa diri Anda juga enggak mengasihi diri Anda sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini, saya mau berdoa khusus untuk setiap pasangan suami istri. Untuk setiap pribadi yang saat ini sedang berperan, bertanggung jawab, melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Untuk setiap anak yang masih punya orang tua. Ya Tuhan, tambahkanlah berkat-Mu pada kami. Biarlah dalam keluarga kami ada kasih yang sejati. Ada kasih-Mu yang menjadi kekuatan kami. Pulihkan relasi-relasi yang rusak. Lindungi keluarga kami dari segala perpecahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya memperkenalkan kepada Anda sekali lagi teks-teks kitab suci yang kalau dibaca sembarangan bisa repot, bisa berabe. Karena seringkali orang membaca firman Tuhan sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan. Maka ketika membaca firman Tuhan, pertama-tama kosongin dulu pikiran-pikiran kita. Biar firman yang masuk dan firman itu menguatkan. Sebab kalau kita sudah punya asumsi-asumsi, pengandaian-pengandaian, pikiran-pikiran, apalagi ego-ego kita sendiri, saudara-saudara, firman Allahnya nanti jadi kecil, nggak masuk sungguh-sungguh seutuhnya. Teks yang saya maksud, yang kalau dibaca itu bisa berabe, bisa bahaya, yaitu teks Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Bagaimana nggak bahaya saudara-saudara? Silakan Anda bayangkan, ada sepasang suami dan istri lagi ribut besar. Yang satu nggak mau ngalah, yang lain juga nggak mau ngalah. Lagi masing-masing berkutat dengan egonya. Nah, kemudian saking keselnya, udah argumen, berdebat, nggak ada ujung-ujungnya. Si suami kebetulan baru kursus kitab suci. Baru lagi suka-sukanya baca firman Tuhan. Dengan senjata yang sangat amat luar biasa. Dia berkata, "Hai istriku, baca Efesus bab 5 ayat 22. Di sana dikatakan apa? Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan." Nah, kalau seorang istri lagi ribut sama suaminya, lagi berdebat gitu, lagi nggak setuju sama suaminya, lagi jengkel sama suaminya, terus suaminya main pakai firman Tuhan kayak gitu, waduh, langsung KO, langsung kalah. Senjatanya firman Tuhan. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Maka suaminya merasa di atas angin, dia menang. Para istri itu nggak ada apa-apanya. Kamu, para istri, harus menghormati kami, para suami, seperti menghormati Tuhan. Yang harus disembah-sembah, harus diikuti, harus disetujui, harus pokoknya ditunduklah. Saudara-saudara, apakah yang seperti itu bisa dibenarkan? Kalau si istrinya ini nggak mau kalah lagi, istrinya argumen lagi, istrinya ngajuin keberatannya lagi, dia pakai lagi nih suaminya nih, ayat 24. Masih nyambung. Hai istri, hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Nah, soal uang belanja, udah istri dikasih 500.000, udah diem aja deh, nggak usah ribut kurang misalnya. Sementara suaminya untuk main badminton, untuk hobinya, untuk dia minum-minum di warung, dia jalan-jalan, dia makan, bisa berlipat-lipat itu.
suka-sukanya. Istrinya pokoknya cuma dikasih 500.000, udah atur makan pokoknya 30 hari selama sebulan. Makanan harus ada apa? Nasi, lauk, sayur, buah, susu kalau bisa. Waduh, istrinya bisa jual ginjal nanti. Mana bisa 500.000 buat sebulan. Tapi dengan kata-kata, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Saudara-saudara yang terkasih, kalau suaminya benar, kalau suaminya taat, kalau suaminya baik, kalau suaminya memang bisa layak diteladani, mungkin istri-istri nggak ada yang komplain. Tapi bagaimana Romo, kalau dia yang ngomong kayak begitu, boro-boro mencerminkan kasih Tuhan, boro-boro Romo dia punya perhatian sama anak sama istrinya, boro-boro Romo dia mau berkorban, kerja aja males, cari nafkah aja setengah-setengah, malah Romo itu kelemahannya Romo, dosa-dosanya Romo, bikin geleng-geleng Romo. Rasanya kalau bisa diulang waktu, saya jadi nyesel Romo kalau menikah sama dia. Saudara-saudara, banyak pasangan-pasangan atau anak-anak muda nggak mau menikah karena apa? Ya karena nggak mau kena prank seperti ini. Ketika pacaran sih, wah dijemput tiap malam, diteleponin, ditanyain udah makan atau belum, semua juga indah. Tapi setelah menikah kenapa Romo? Semuanya berubah. Dari pihak perempuannya berubah, dari pihak laki-lakinya berubah. Bukan cuma berubah jadi tua, atau jadi tambah gemukan, atau tambah kurusan, atau kerut-kerut. Tapi Romo, berubahnya itu ternyata kualitas cintanya, kualitas perhatiannya, kualitas hatinya Romo. Seolah-olah saya orang lain buat dia. Saudara-saudara yang terkasih, makanya tadi doa saya di awal video ini, saya berdoa buat setiap pasangan suami istri. Betul-betul bagaimana bisa saling membahagiakan. Jangan saling ribut, dikit-dikit ribut, dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit dipermasalahin dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau cari yang hebat-hebatnya saja dalam diri pasangan, kayaknya kok akan menghasilkan kekecewaan demi kekecewaan, bukan? Kalau kita menuntut pasangan untuk seperti standarnya kita, rasanya susah. Maka dari itu, yuk kita belajar yuk bagaimana nih teks kitab suci, Efesus, Mazmur 128, dan juga Lukas bab 13. Ternyata bagus banget. Bikin saya geleng-geleng. Ini siapa yang ngatur-ngatur ini? Bagaimana bacaan pertama Efesus, bacaan Injil Lukas, bacaan Mazmur itu Mazmur 128. Bukan dicocok-cocokin saudara-saudara. Kan ini kan dari minggu ini kan Efesus Lukas, Efesus Lukas, Efesus Lukas. Betul ya? Kemudian juga Mazmurnya juga kemarin Mazmur 126, sekarang Mazmur 128. Saya sampai bingung saudara-saudara. Ternyata 3 bacaan ini, bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil berbicara tentang berkat yang mengalir kalau suami istri betul-betul bisa menghadirkan Kristus. Berkatnya luar biasa, melebihi kami-kami ini yang tidak menikah mungkin. Karena kalau 1 orang aja diberkati, apalagi 2 orang. Apalagi kalau diberkati dengan anak-anak, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Makin lama berkatnya makin besar. Saudara-saudara, yuk kita gali kekuatan berkat yang mengalir dari pasangan suami dan istri. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata begini, hendaklah kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Inilah yang menjadi kunci. Bagaimana nanti suami harus bagaimana, istri harus bagaimana, harus tunduk, harus mengasihi satu sama lain. Kuncinya adalah takwa, merendahkan diri pada Tuhan. Jadi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, betul-betul perendahan diri itu tercermin dalam bagaimana relasi suami dan istri. Jadi belajarlah tunduk, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Baru kita bisa belajar bagaimana antara suami dan istri.
Kalau cuma soal saing-saingan, siapa yang capek, siapa yang bisa menghasilkan uang, siapa yang bawa hoki misalnya, siapa yang jadi biang sial, siapa yang paling ngabisin duit misalnya. Kalau cuma begitu diadu-diadu, ujung-ujungnya berantem. Tapi kuncinya dalam ketakwaan, dalam relasi kita dengan Allah, kita diajak untuk menundukkan diri dengan sikap rendah hati. Aku ini pelayan, maka kalau itu iman kita diungkapkan dalam relasi yang nyata, itu kuncinya. Semua bicara soal kasih, soal tunduk-menunduk, tapi kalau masih hatinya sombong, hatinya penuh dengan egoisme, susah, gak bisa. Karena relasi itu dua belah pihak, saudara-saudara. Kasih itu gak bisa egois, gak bisa bertepuk sebelah tangan juga. Harus ada ketersalingan. Maka coba belajarlah untuk rendah hati. Tanggalkan ego, tanggalkan kesombongan, tanggalkan semua pikiran-pikiran kita yang seolah-olah paling hebat, paling benar, paling segala-galanya. Tanggalkan di hadapan Tuhan. Praktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Baru setelah belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan, hai para istri, hendaklah tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Nah, Paulus memberikan sebuah alasan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini lagi-lagi bukan mencari siapa yang hebat, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Tetapi bagaimana? Apakah seorang suami bertindak, berperan sebagai Kristus yang menyelamatkan jemaat? Kalau suami cuma cari enaknya sendiri, cari nikmatnya sendiri, cari kesibukannya sendiri, dia tidak berperan untuk menyelamatkan keluarganya, itu udah tanda-tanda saudara-saudaraku. Maka di balik perintah istri harus tunduk kepada suami, ada perintah para suami-suami harus bisa menampilkan wajah Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Demikian juga suami bukan cuma kepala bagi istri, tapi berperan juga untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudara, terima kasih Anda para suami-suami yang bawa istri, bawa anak makin dekat sama Tuhan. Terima kasih para suami yang berjuang udah cari duit tapi juga cari kerajaan surga juga. Membuat istri, anak-anak bisa mengalami kasih Tuhan. Itu maksud dari bacaan ini. Nah, baru di ayat 25. Para suami hendaklah mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Jadi di sini para suami betul-betul harus bisa mengasihi istrinya dengan standar kasih Kristus kepada jemaatnya. Bukan kasih Allah manusia, Allah dunia. Aku mengasihimu kalau kamu mendatangkan manfaat. Aku mengasihimu kalau kamu menyenangkan aku. Aku mengasihimu kalau kamu memuaskan aku. Ada kalanya dalam hidup, orang gak bisa ada di performa seperti itu. Ada kalanya mengecewakan pasangan itu. Ada kalanya tidak bisa memberikan kepuasan atau memberikan kenikmatan atau memberikan kesenangan bagi pasangannya. Tapi Yesus Kristus selalu mengasihi jemaatnya. Meskipun jemaatnya penuh kekurangan, penuh dosa, pernah bikin salah juga. Tapi kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbatalkan. Romo, keren juga nih teks ini ya. Kasih Kristus tidak terbatalkan meskipun umatnya bikin salah. Meskipun umatnya penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ketika salah, bukannya kita membenarkan kesalahan ya. Tetapi kasih jangan sampai hilang lenyap dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, dengan segala rasa-rasa yang lain. Dikatakan,
Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Jadi kasih itu murni. Kasih jangan dicampur-campur sama yang lain-lain. Sama duit lah, sama jabatan lah, sama harta lah. Karena kasihnya akan berkerut, kasihnya akan berkurang, kasihnya akan cacat. Biarlah kasih sungguh-sungguh tetap menjadi kasih. Kasih yang kudus, yang tidak bercela. Pertahankanlah kasih antara suami dan istri, anak dan orang tua, supaya jangan tercampur dengan yang lain-lain. Atau kasih yang tidak bercela yang kudus ini adalah kasih yang tidak terbagi-bagi. Kalau kasih pasangan sudah terbagi-bagi, itu akan sudah bisa ketebak hasilnya saling melukai. Nah, di ayat 28, ternyata pesan Paulus kepada para suami jauh lebih banyak. Bukan cuman, hai istri tunduk kepada suamimu. Ternyata dalam teks ini, pesan kepada suami jauh lebih banyak ternyata. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi itu istri atau pasangan itu sebetulnya cermin buat pasangannya kok. Kalau saya nggak punya pasangan ya. Anda yang punya pasangan galak sama pasangannya, keras sama pasangannya, pelit sama pasangannya, nggak setia sama pasangannya. Anda itu pokoknya mau menang sendiri. Coba deh lihat wajah pasangan Anda. Bahagia apa enggak? Nah, ketika lihat wajah pasangan Anda seperti itu, sebetulnya cermin bahwa diri Anda juga enggak mengasihi diri Anda sendiri. Itu dikatakan oleh Paulus, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Jadi, biarlah setiap Anda lihat pasangan Anda, itulah wajah Anda yang sesungguhnya. Happy atau sedih? Penuh kemarahan atau penuh sukacita? Silakan dicek. Habis ini panggil pasangan Anda, coba liatin 5 detik gitu. Mungkin akan senyum-senyum. Kenapa tuh? Ora kadingaren gitu, nggak biasanya begini. Coba lihat, perhatikan. Wajah pasangan Anda adalah cermin buat diri Anda untuk melihat, aku bahagia apa enggak ya? Maka istri yang bahagia, suami yang bahagia adalah cerminan dari pasangannya sebetulnya. Bagaimana pasangannya memperlakukan, merawat dan mengasihi mereka. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi saudara-saudara, tugas suami, kepala keluarga ini merawat, mengasihi, mengasuh. Demikian pun sebaliknya, istri bagaimana dalam ketertundukannya, betul-betul mensupport suaminya, mensupport pasangannya, bisa menghadirkan kasih Kristus. Karena itu, pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami harus pintar mandiri, jangan cuma dikekepin sama orang tuanya doang. Memang tetap setiap orang yang menikah tetap mengasihi orang tuanya, tapi harus sadar, istri juga harus dikasihi, suami juga harus dikasihi. Jangan melulu apa-apa orang tua. Karena seringkali keluarga yang dicampuri sama mertua itu berantakan biasanya ya. Mudah-mudahan enggak. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Maka bagaimana nih kami para imam gak menikah, tapi Anda yang menikah dengan pasangan Anda dengan kasih yang sempurna, kasih yang saling betul-betul merendahkan diri satu sama lain, kasih yang berkorban, betul-betul dari hubungan suami istri terpancarlah wajah Kristus. Itu yang luar biasa, rahmat yang tidak dimiliki oleh kami-kami yang tidak menikah ini. Bagaimanapun juga kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu bagaimana? Ya Romo, ternyata berkatku luar biasa. Tapi kenapa selama ini tidak maksimal? Bisa jadi kurang merendahkan diri, kurang rendah hati, masih sombong, masih belum keluar dari kediriannya.
Suami istri saling mencintai nggak bisa kalau masing-masing masih berbenturan egonya. Biarlah saling menyatukan satu sama lain. Kemudian nanti di Mazmur bab 128 saudara-saudara dikatakan, sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang hidupnya takwa. Maka kunci suami dapat PR nih dari pemazmur. Takut akan Tuhan. Betul-betul. Istri mungkin tidak 24 jam mengontrol Anda ya. Tapi Tuhan selalu tahu dan selalu melihat. Nah, bagaimana saudara-saudara dalam Lukas bab 13. Ketika Yesus menceritakan soal perumpamaan kerajaan Allah. Juga ada tuh pasangannya. Suami atau laki-laki yang menaburkan biji benih sesawi. Benih yang paling kecil di antara sayuran, tapi bisa menghasilkan pohon yang besar di mana burung-burung bersarang di dalamnya. Kemudian perempuan mengambil ragi, mencampurkan dengan tepung sehingga menjadi beragi semuanya. Jadi suami dan istri jangan takut untuk mengungkapkan kasih melalui hal-hal yang kecil-kecil. Hargai kasih suami atau kasih istri, kasih pasangan Anda meskipun itu kecil. Lebih baik kecil tapi sejati, jujur, murni daripada gede-gede pun penuh dengan kepalsuan. Seringkali dunia berpikir dikasih duit 5.000 sama dikasih emas 10 kilo misalnya. Ya yang kasih yang 10 kilo itu adalah Romo yang sejati. Hati-hati, enggak seperti itu. Belajarlah menghargai yang kecil-kecil. Karena dari yang kecil-kecil di situ ternyata mengandung potensi bisa menjadi besar. Itulah keajaiban misteri kerajaan Allah dalam relasi suami dan istri. Yuk mulai hari ini melayani, menghargai, memberikan kasih meskipun kecil-kecil nggak apa-apa, kumpulin aja. Dan juga bisa menghargai kasih yang diberikan oleh pasangan. Betul-betul dari yang kecil-kecil itu kalau murni tidak bercela akan menghasilkan sebuah berkat yang berkelimpahan. Doa saya buat Anda, betul-betul yang rumah tangganya lagi goyang, lagi retak, Tuhan satukan kembali, sadarkan mereka akan kesalahan, kelemahan, kerapuhan, tapi sadarkan mereka juga dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada penyembuhan saudara-saudara. Jangan biarkan suami atau istri pasangan Anda tidak bahagia. Caranya adalah bahagiakan mereka, maka mereka pun akan menjadi cermin buat Anda, bisa membahagiakan Anda luar biasa. Salam, Tuhan berkati.